Seorang rabi adalah guru spiritual yang dianggap bijak dan perkataannya didengarkan oleh umat. Jadi, suatu ketika 3 orang rabi berbicara tentang kehidupan dan kematian. Lalu salah seorang di antara mereka bertanya, "Kalau kamu nanti saat di peti mati, apa yang ingin kamu dengar dikatakan oleh orang-orang di sekitar peti mati itu?" Rabi pertama berkata, "Saya ingin mereka berkata bahwa saya adalah suami yang luar biasa, seorang pemimpin rohani yang baik, dan seorang pria yang hebat." Rabi kedua, dia berkata, "Saya ingin orang-orang di sekeliling peti mati saya berkata bahwa saya adalah hamba Tuhan yang luar biasa, guru yang membuat perbedaan besar dalam hidup mereka." Rabi ketiga berpikir sejenak lalu berkata, "Saya ingin orang-orang di sekeliling peti mati berkata, lihat, dia bergerak." Saudara, ini kisah lucu. Tapi pembicaraan tentang makna kehidupan adalah pembicaraan yang sering disampaikan atau dibicarakan oleh para rabi Yahudi. Salah satu contoh adalah Rabi Zuzia bin Hasid. Salah satu contoh misalnya adalah Rabi Zuzia Hasid. Saat ia menjelang kematian dan murid-murid berkumpul di sekitarnya, lalu kemudian mereka mendapati sang guru merenung, kemudian menangis. Lalu salah seorang muridnya memberanikan diri dan bertanya, "Rabi Zuzia, mengapa kamu menangis? Anda memiliki kehidupan yang luar biasa baik dan benar, telah membesarkan para siswa, pasti Anda akan menerima upah di dunia yang akan datang." Lalu Rabi Zuzia menjawab demikian, "Saya menangis karena sekarang saya mengerti satu hal. Jika Tuhan bertanya kepada saya, 'Zuzia, mengapa kamu tidak menjadi seperti Musa?' Saya siap menjawab, 'Karena engkau Tuhan tidak memberi saya potensi yang sama seperti engkau berikan kepada Musa.' Tapi kalau Tuhan bertanya, 'Mengapa engkau tidak menjadi Zuzia yang saya harapkan melakukan tugas yang hanya bisa dipenuhi oleh Zuzia?' Terhadap pertanyaan ini saya merasa takut karena saya tidak menemukan jawaban yang tepat." Saudara, Rabi Zuzia sedang membicarakan bahwa setiap orang memiliki panggilan yang tepat dan Tuhan memberikan potensi yang tepat untuk kita melakukan panggilan itu. Namun, seringkali kita gagal mengenali panggilan kita. Kita melakukan tugas yang bukan menjadi panggilan kita. Dan kita menyia-nyiakan potensi yang telah Tuhan berikan. Bahkan kita sibuk dengan potensi yang tidak diberikan oleh Tuhan. Karena kita ingin mengejar sesuatu impian yang bukan dari Tuhan. Hari ini, Kamis 9 Juli 2020, kita akan membahas Yesaya pasal 5 sampai yang ke-8. Temanya, panggilan Tuhan. Yesaya pasal 5 memulai pembicaraan hari ini menjelaskan tentang nyanyian kebun anggur Tuhan. Kisah ini adalah sebuah Nabi Yesaya memberikan sebuah kisah tentang seorang kekasih yang menaikkan sebuah pujian atau nyanyian. Dia menyanyi bahwa dia memiliki kebun anggur yang bagus di lereng bukit yang subur. Dia mencangkul, membuang batu-batunya, menanami dengan benih yang bagus sekali, ya, benih yang unggul, lalu mendirikan menara jaga di tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu setelah melakukan semua yang terbaik, lalu dia menantikan hasil yang terbaik dari anggurnya. Namun ternyata anggur itu menghasilkan buah yang buruk dan asam. Itu menggambarkan tentang bangsa Israel, khususnya juga bangsa Yehuda. Tuhan telah merawat, memberikan tempat yang terbaik di wilayah Kanaan, tempat yang penuh dengan susu dan madu, memberikan berkat, mengajar mereka tentang cara hidup yang benar. Namun mengapa bangsa Israel hidup tidak sesuai dengan panggilan Tuhan sebagai umat pilihan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Tapi justru semua berkat Tuhan dipakai untuk diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, bahkan kemudian hidup meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, lalu kemudian beribadah kepada allah-allah yang asing. Maka kata Tuhan, sakit hatinya, dan dia akan membuat pagar durinya ditebang sehingga kebun anggur itu dimakan habis oleh binatang liar, bahkan diinjak-injak, ditumbuhi semak-semak, tidak disiangi hingga terlantar, tidak diairi hingga kering. Dan kebun anggur Tuhan inilah, yaitu kaum Israel, yang dinanti-nantikan oleh Tuhan adalah buah-buah kebajikan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tapi yang muncul hanyalah kelaliman, dinantinya kebenaran, tapi yang muncul hanyalah keonaran.
Israel gagal untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yesaya pasal 5 bagian berikutnya menjelaskan bagaimana yang diharapkan Tuhan bukan sekedar bangsa Israel yang beribadah menyembah kepada Tuhan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka berbuah di tengah-tengah masyarakat, yakni menjaga supaya di tengah-tengah masyarakat tidak terjadi ketimpangan sosial. Hari itu di tengah-tengah bangsa Yehuda terjadilah orang yang kaya, mereka menindas orang-orang yang lemah, menyerobot rumah-rumah dan ladang-ladang. Maka Tuhan mengatakan, karena tindakanmu yang mengambil rumah dan ladang, semua rumah besar akan dihukum menjadi sunyi dan seluruh hasil bumi akan mengalami kegagalan yang luar biasa. Kebun anggur 10 hektar hanya hasilkan 10 liter anggur, 100 liter benih gandum hanya menghasilkan 10 liter gandum. Kegagalan panen dan rumahnya akhirnya ditinggalkan kosong. Mereka yang suka bersenang diri dalam kemabukan dan pesta pora, namun tidak pernah mendukung pekerjaan Tuhan. Dikatakan mereka akan dibuang karena mereka tak pernah memahami penderitaan orang miskin. Bahaya kematian akan menghantui orang-orang sombong ini. Mereka akan direndahkan dan Tuhan akan menyatakan kekudusannya untuk memberi pemeliharaan buat orang-orang yang selama ini mereka tindas. Kelompok berikutnya adalah orang yang suka berdusta dan berdosa. Mereka menyepelekan penghukuman Tuhan, menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Mereka ubah-ubah akan keadilan dan kebenaran. Ubah kegelapan menjadi terang dan mengatakan terang adalah gelap. Mengubah pahit menjadi manis dan mengatakan manis adalah pahit. Mereka pandai bersiasat dan bersilat lidah. Mereka merasa jagoan minum, bersaing untuk kuat-kuat minum minuman keras dan kemudian meracik akan anggur. Para hakimnya menerima suap. Maka penghukuman Tuhan akan datang seperti api yang menghanguskan. Tuhan akan memukul sampai semua gemetar ketakutan. Bangsa yang dari jauh akan dipanggil Tuhan datang dan dengan ganas akan menghancurkan akan bangsa Israel. Saudara, ini adalah sebuah tindakan di mana Tuhan merasa sangat prihatin. Mereka adalah sedih karena umat kesayangannya, kebun anggur yang sudah disiangi dengan cara luar biasa. Namun karena hasilnya mengecewakan, mau tak mau harus dibinasakan. Yesaya pasal yang ke-6 kemudian menjelaskan panggilan seorang nabi yang namanya Yesaya. Di tahun saat Raja Uzia meninggal, lalu kemudian Yesaya dipanggil Tuhan. Digambarkan Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang dengan ujung jubahnya memenuhi akan bait suci. Tentu itu adalah bait suci Yerusalem yang dibangun oleh Salomo. Lalu para serafim dengan 6 sayap berdiri di sebelah atasnya, terbang di sekelilingnya. Tiap-tiap sepasang sayapnya dipakai untuk menutup muka, menutup kaki, dan untuk melayang terbang. Dan serafim itu berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dan sementara mereka berseru, fondasi gerbang bait Allah bergoncang dan bait Allah dipenuhi asap, yakni awan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, lalu Yesaya menyadari dia berhadapan dengan Tuhan yang kudus, mulia dan berkuasa. Yang menyadari bahwa dia adalah seorang yang hina karena dosanya. Dan dia berkata, celakalah aku pasti binasa karena aku seorang yang najis bibir. Hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, suka berkata-kata yang buruk tentang kehidupan juga tentang Tuhan. Namun mataku melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Sungguh tidak layak, pastilah aku akan celaka dan mati. Namun seorang serafim terbang dengan sepit berisi bara dan kemudian menyentuh akan mulut bibirnya, menahirkan akan Yesaya. Dan setelah Yesaya tahir, maka terjadilah percakapan bagaimana Tuhan mengutus akan Yesaya. Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan Yesaya menjawab dengan spontan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Menjadi hamba Tuhan kadang-kadang tidak seperti yang diharapkan. Bagi Yesaya, ketika dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia dipanggil untuk sebuah tugas yang sama sekali tidak menyenangkan. Dikatakan demikian, pergilah, katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi tidak perlu mengerti. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi tidak perlu menanggapi. Biarlah hati bangsa ini keras, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat ataupun mendengar ataupun mengerti, lalu kemudian berbalik dan mengalami pemulihan. Saudara, Yesaya dipanggil untuk berkhotbah, bercerita, menegur, mengajar kepada orang-orang yang degil sedemikian rupa sehingga mereka hasilnya jelas tidak bertobat. Jadi Yesaya bertanya, saya harus khotbah sampai kapan Tuhan? Dan Tuhan berkata, sampai tidak ada lagi manusia mendiami akan negara itu atau kota-kotanya. Sampai semua orang dibuang ke negeri yang jauh. Bahkan kalau tinggal 1/10 daripada orang-orang di kota, maka akan datang lagi kebinasan sampai semuanya hilang. Dan dari sisa Israel yang sangat kecil itulah, maka muncul tunas yang kudus, seperti tunas beringin dan jawi-jawi saat ditebang. Maka tunggul yang tersisa akan muncul sebuah pohon yang baru. Saudara, Tuhan ingin berkata bahwa terjadi sebuah seleksi yang sangat dahsyat sedemikian rupa sehingga pada akhirnya hanya didapatkan yang sungguh-sungguh murni. Dan dari yang tunggul murni inilah maka dibangkitkan akan sebuah kerajaan yang baru. Kemudian kisahnya masuk lagi kepada kisah sejarah. Saat itu Ahaz sedang memerintah akan Yehuda, dan sementara Ahaz menjadi raja Yehuda,
Raja Aram namanya Rezin berkoalisi dengan Raja Israel namanya adalah Raja Pekah. Maka Raja Aram dan Raja Israel ini menyerang akan Yerusalem. Saudara, Anda bisa melihat akan bagan yang ada di samping layar kanan yang sudah saya berikan. Ya, warna kuning itu adalah bicara tentang masa pelayanan Yesaya, yaitu dari Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi dipanggil pada waktu Uzia meninggal, lalu memerintahlah Yotam, lalu memerintahlah Ahaz. Sementara ada Ahaz memerintah di Israel adalah Raja Pekah. Raja Pekah adalah raja yang nanti mengalami serangan besar daripada Raja Asyur. Kemarin kita telah membahasnya. Rupanya sebelum ia diserang oleh Raja Asyur, maka Pekah ini berkoalisi dengan Rezin Raja Aram untuk menyerang akan Yehuda. Nah, serangannya besar sekali dan hari itu Raja Ahaz ketakutan, seluruh rakyat Yehuda juga, Yerusalem juga mengalami ketakutan. Dalam situasi macam itu, Tuhan mengutus Yesaya dan anaknya, anak Yesaya namanya adalah Shear-Yashub, datang untuk berkhotbah, ya, bernubuat di tempat di mana para penatu biasanya bekerja. Dan ini yang dikatakannya, hai Raja Aram dan hai Raja Yehuda dan penduduk Yehuda, teguhkanlah hatimu dan tenanglah, jangan takut pada dua puntung kayu api berasap menyindir Raja Aram dan Raja Israel, karena mereka beritikat untuk menjatuhkan akan Aram dan mengangkat anak Tabeel untuk menjadi raja pengganti di Yehuda. Lalu Yesaya berkata, tidak akan terjadi apa yang direncanakan oleh kedua raja ini. Lihat, Aram itu lebih lemah dari Israel, padahal Israel 65 tahun lagi akan dihancurkan. Jadi baik Aram maupun Israel nggak perlu ditakutkan karena mereka semuanya akan hancur. Percaya saja kepada Tuhan, maka kamu akan teguh jaya. Ini ayat emas yang baik. Percayalah kepada Tuhan, ya, maka akan teguh jaya. Kemudian Yesaya bertanya, kamu mau minta tanda apa dari Tuhan untuk membuktikan bahwa hal ini pasti akan terjadi? Ahaz berkata, saya gak berani minta tanda kepada Tuhan. Maka kemudian Yesaya mengatakan, ini tandanya akan diberikan Tuhan untuk engkau. Seorang gadis akan mengandung dan anaknya diberi nama Immanuel. Anak ini akan dibesarkan dalam kemakmuran, ya, karena Yehuda waktu itu akan memiliki banyak lembu dan domba, berlimpah susu, mentega, dan madu. Dan sebelum anak ini akil balik, tahu membedakan yang baik dan yang jahat, maka Israel dan Aram akan sunyi karena dihancurkan oleh Mesir, ya, lalat sungai Nil, ya, dan Asyur, digambarkan sebagai lebah yang ada di lembah Asyur. Asyur bahkan akan merampas habis-habisan kerajaan Israel. Ladang-ladangnya menjadi belantara, sehingga kalau orang ke sana harus membawa senjata panah karena menjadi ladang di mana tempat binatang liar berkeliaran. Itulah saatnya di mana Yehuda mengalami kelimpahan. Kemudian Yesaya mengambil batu tulis yang besar dan dia menulis kata Maher Shalal Hasbas. Artinya adalah perampasan yang cepat, perampokan yang sigap. Dia tuliskan itu di hadapan dua saksi yang terpercaya, yakni Imam Uria dan Sakaria bin Yeberekia, menandakan bahwa akan benar-benar terjadi Aram akan menjadi sebuah kerajaan yang merampas dengan tangkas dan merampok dengan sangat cepat sekali. Dan kemudian Yesaya berkata, nanti saya akan pulang ke rumah menghampiri istri saya, dan yakinlah sebentar kemudian akan muncul bayi, ya, dan setelah waktunya lahir, bayi ini akan mendapatkan nama sebagaimana yang saya tulis di batu besar ini, Maher Shalal Hasbas, sebagai tanda bahwa bangsa Israel akan dihabisi dengan tepat. Sebelum anak itu tahu memanggil bapak dan ibu, katanya Aram dan Israel sudah dijarah oleh Asyur. Jika Yehuda tak tinggal tenang, Yesaya melanjutkan, mereka bahkan larut dalam gemuruh serangan Aram dan Israel, mereka ikut heboh, ya. Maka yang terjadi adalah Yehuda tidak akan jaya, ya, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya ini. Sebaliknya Asyur akan menyerbu Israel, lalu kemudian akan melanjutkan menerobos akan Yehuda. Namun kalau mereka sungguh-sungguh ikut sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka bangsa-bangsa yang menyerbu akan Yehuda ini akan terkejut, karena Immanuel, ya, Allah menyertai kita, artinya Immanuel melindungi Yehuda dan menggagalkan semua rancangan mereka. Saudara, Yesaya pasal yang ke-7 dan yang ke-8 ini adalah sebuah parekop yang penting yang terjadi pada masa Raja Ahaz, namun juga menjadi sebuah penggenapan ganda atas kelahiran Tuhan Yesus Sang Immanuel yang lahir dari seorang gadis. Kemudian Yesaya berkata khusus memberikan pesan kepada para murid-muridnya. Dia memiliki beberapa murid dan dia memberikan pesannya demikian. Koalisi mereka bukanlah koalisi, jadi tidak perlu khawatir dengan Aram dan Israel ini, ya. Maka jangan gentar, takutlah akan Tuhan semesta alam. Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu harus takut dan terhadap dialah kamu harus gentar.
Jangan takut pada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan. Itulah panggilan para murid-murid Yesaya. Lanjutnya, kepercayaan pada Tuhan inilah batu penghalang dan batu sandungan bagi Israel dan Yehuda yang membuat mereka terjatuh dan terluka bahkan tertawan. Jadi Yesaya berkata bahwa walaupun kita tahu bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, namun rupanya bangsa Yehuda dan bangsa Israel jatuh karena mereka tersandung dengan percaya kepada Tuhan. Mereka gagal untuk percaya kepada Tuhan. Namun kegagalan mereka untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, kata Yesaya, diam saja dan rahasiakanlah sampai semuanya tergenapi. Lalu Yesaya melanjutkan, sementara Tuhan memalingkan muka terhadap umatnya, saya akan menanti-nantikan Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan pada waktunya. Saya dan keluarga saya akan menjadi sebuah tanda dan alamat bagaimana perlakuan Tuhan kepada Israel. Kita sudah melihat hari itu Yesaya memberikan peragan melalui keluarganya dengan kelahiran anak keduanya. Dan nanti kita akan melihat ada beberapa situasi lagi bagaimana keluarga Yesaya akan menjadi peraga bagi Israel untuk mengenal akan tindakan-tindakan Tuhan. Saat bangsa Israel nanti akan terdesak, mengalami kesesakan dan kegelapan oleh karena serangan musuh, kata Yesaya. Nanti mereka akan mencari para murid-murid Yesaya untuk meminta para murid-murid ini bertanya kepada arwah para leluhur Israel untuk mendapatkan petunjuk apa yang harus mereka lakukan. Lalu Yesaya berpesan pada para muridnya, nanti kalau mereka bertanya semacam itu, jawabnya begini, carilah pengajaran dan kesaksian. Jangan cari petunjuk kepada para arwah, tapi carilah petunjuk pada pengajaran, the law, bahasa Inggrisnya, menunjuk kepada firman Tuhan, dan kesaksian atau testimoni, menunjuk kepada karya Tuhan di dalam sejarah Israel, yang menjadi kesaksian bagaimana orang yang mengikut akan petunjuk Tuhan akan selamat, sementara orang yang tidak ikut petunjuk Tuhan malah mencari petunjuk pada hal-hal yang lain justru akan celaka. Maka kata Yesaya kepada para muridnya, ingat, katakan kepada mereka, carilah pengajaran dan kesaksian. Nanti ketika bangsa Israel ini hancur, kata Yesaya, tidak perlu bersedih, karena Tuhan pasti akan datang untuk memberikan pemulihan. Tanah Zebulon dan Naftali, Anda bisa melihat di dalam peta yang saya sertakan, ini adalah sebuah bagian kerajaan Israel, di Israel Utara, tapi jarang diperhatikan, karena selalu aja sebutnya bangsa kerajaan Israel selalu saja disebut sebagai pegunungan Efraim atau Bani Efraim, yang disebut selalu adalah Efraim. Padahal Zebulon dan Naftali cukup besar, tapi tidak diperhitungkan oleh catatan sejarah dari kerajaan Israel Utara ini. Maka Yesaya berkata, nanti tanah Zebulon dan Naftali justru akan menjadi tempat di mana nama Tuhan akan dimasyhurkan, menjadi terkenal, karena ini menjadi wilayah yang menghubungkan Laut Tengah di barat di seberang Sungai Yordan timur. Saudara, saya juga sertakan sebuah insert di peta itu, sebuah wilayah yang muncul pada waktu Perjanjian Baru. Wilayah itulah wilayah yang disebut sebagai provinsi Galilea, tempat di mana Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus tumbuh di sana pada masa mudanya. Saya berbicara hari ini tentang panggilan. Kita melihat ada panggilan Tuhan yang spesifik kepada setiap situasi atau setiap orang. Namun orang-orang seringkali tidak menyadari akan panggilannya. Umat Tuhan adalah kebun anggur Allah yang diminta dipanggil untuk berbuah dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun mereka tidak melakukannya. Ahaz dipanggil menjadi raja yang percaya kepada Tuhan dan membawa umat percaya kepada Tuhan. Waktu dia bimbang, dikuatkan oleh Yesaya, sehingga Ahaz bisa menguatkan hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Yesaya dipanggil untuk bernubuat, berkhotbah tanpa hasil. Saudara, Yesaya taat pada panggilan ini, walaupun tanpa prestasi dan pujian dari dunia. Khotbah kalau berhasil itu menyenangkan, saudara. Tapi kalau khotbah gagal, seringkali membuat orang jadi kecewa. Namun prestasi tertinggi bukanlah pujian dari manusia. Prestasi tertinggi adalah pujian dari Tuhan saat kita didapati setia menjalankan akan panggilan Tuhan itu. Murid-murid Yesaya yang mendapatkan panggilan untuk setia menyimpan rahasia, bahwa bangsa Israel akan gagal untuk percaya kepada Tuhan, dirahasiakan, serta untuk menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan adalah carilah pengajaran dan kesaksian. Saudara-saudara, saya rasa pesan ini juga baik untuk kita di tengah-tengah situasi yang serba membingungkan. Kita diminta untuk mencari akan firman Tuhan, pengajaran dan juga kesaksian, yaitu bagaimana karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan akan umatnya. Jadi mari kita setia pada panggilan kita. Bagaimanapun Tuhan memanggil kita, enak atau tidak enak, kenali, pahami, dan setialah. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan, menyadari, mensyukuri bahwa panggilan-Mu atas kami tidak pernah salah.
Dan kami memohonkan akan anugerah-Mu supaya kami menjadi orang-orang yang setia pada panggilan kami, untuk mencari pujian Tuhan, bukan pujian manusia, untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami, bukan menjadi bagian orang lain, untuk setia pada setiap tugas kami. Dan Engkau berkata, hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan.